Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Oktaviani. Saya Fitri Amanda Lestari. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang uji deskripsi satu sampel. Uji deskripsi satu sampel adalah pengujian generalisasi hasil penelitian yang berdasarkan pada satu sampel dari variabel itu sendiri. Pengujian ini dapat dilakukan hanya pada satu sampel saja. Jika sampelnya melebihi satu, maka pengujian tidak dapat dilakukan dengan teknik ini. Nah, contohnya seperti pada gambar ini, ada populasi, kemudian ia reduksi menjadi sampel. Peneliti mengeneralisasikan populasi dari data sampel. Ini merupakan rumus uji T dan uji Z untuk menguji hipotesis deskripsi satu sampel yang datanya interval atau rasio. Nah, untuk menguji uji T, rumusnya adalah T sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi dengan S per akar N. Sedangkan rumus uji Z jika N lebih dari 30 adalah Z sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi dengan sigma per akar N. Nah, untuk mengetahui rumus-rumus atau simbol yang dimaksud, teman-teman bisa membaca keterangan di bawah ini. Nah, pengujian hipotesis deskripsi terbagi menjadi dua, yaitu pengujian satu pihak dan pengujian dua pihak. Dalam pengujian satu pihak, ada dua macam, yaitu pihak kiri dan pihak kanan. Uji pihak kiri bunyinya yaitu hipotesis lebih besar atau sama dengan, dan HA lebih kecil. Sedangkan dalam uji pihak kanan, bunyi hipotesisnya yaitu lebih kecil dari atau sama dengan dan HA lebih besar. Sedangkan dalam uji dua pihak, bunyi hipotesisnya adalah HO sama dengan dan HA tidak sama dengan. Nah, untuk menguji pemahaman kita mengenai uji deskripsi satu sampel, kita akan mengerjakan soal dengan contoh soal sebagai berikut. Nah, dari soal tersebut akan diperoleh 25 data. Dan akan ada 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan A, B, dan C. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, untuk membantu teman-teman untuk menyelesaikan soal, di sini ada tabel panduan mengenai pengujian deskripsi satu sampel. Bisa teman-teman perhatikan pada contohnya. Di sini terdapat tabel pengujian deskripsi satu sampel. Di sini ada uji dua pihak, uji pihak kiri, dan uji pihak kanan. Kemudian ada contoh soalnya dari deskripsi satu sampel. Suatu perusahaan lampu tidur merek Surya menyatakan bahwa daya tahan lampu yang dibuat paling tinggi 400 jam. Berdasarkan pernyataan produsen tersebut, maka lembaga konsumen akan melakukan pengujian apakah daya tahan lampu itu benar 400 jam atau tidak. Sebab ada keluhan dari masyarakat yang menyatakan bahwa lampu tidur merek Surya tersebut cepat putus. Untuk membuktikan pernyataan produsen lampu tidur tersebut, maka dilakukan penelitian melalui uji coba terhadap daya tahan 25 lampu yang diambil secara acak. Dari uji coba diperoleh data sebagai berikut. Yang A, apakah daya tahan lampu tidur merek Surya sama dengan 400 jam? Di sini melalui uji dua pihak. Yang B, apakah daya tahan lampu tidur merek Surya kurang dari 400 jam? Di sini melalui uji pihak kiri. Yang C, apakah daya tahan lampu merek Surya lebih dari 400 jam? Di sini dilakukan dengan uji pihak kanan. Di sini sudah tertera tabel dari 25 data tersebut. Kemudian kita akan melakukan uji dua pihak. Yang pertama, kita harus menentukan hipotesis dari HO tersebut. Hipotesisnya dapat kita tuliskan sebagai data daya tahan lampu tidur merek Surya sama dengan 400 jam. Yang kedua, HA-nya kita tuliskan sama, tetapi di sini yang berbeda hanya
tidak sama dengan. HO dia sama dengan, dan HA dia tidak sama dengan. Kemudian kita menentukan hipotesis statistiknya. Di sini HO-nya kita tuliskan mu, kita ke insert simbol, kita cari lambang mu. Kemudian sama dengan 400. 400 di sini dari data yang sudah ada dari contoh soal. Kemudian HA-nya simbol mu insert. Di sini tidak sama dengan ya, tidak sama dengan, ini simbolnya tidak sama dengan 400. Setelah kita mencari HO dan HA-nya, kita melakukan pengujian hipotesis. Di sini kita perlu mencari mean. Untuk mencari mean, kita menggunakan rumus sama dengan average buka kurung, kita blok semua data yang ada di sini, kemudian tutup kurung, enter. Dapatlah hasil dari mean yaitu 366. Kemudian kita mencari nilai yang dihipotesiskan yaitu 400 terdapat dari soal tersebut. Kemudian kita mencari simpangan baku, rumusnya sama dengan STDEV titik S buka kurung blok data yang ada di sini semuanya, kemudian tutup kurung, enter. Dapatlah simpangan bakunya 68,252. Kemudian mencari banyaknya data atau N. Banyaknya data di sini kan sudah tahu kita, yaitu banyaknya 25. Jadi tinggal kita tuliskan 25. Kemudian di sini kita mencari T hitung. Di sini T hitungnya rumusnya sama dengan buka kurung mean dikurang nilai yang dihipotesiskan, tutup kurung, dibagi, buka kurung, simpangan baku, dibagi, buka kurung, rumusnya SQRT, buka kurung, banyaknya data, kemudian tutup kurung sebanyak 3 kali, enter. Di sini sudah dapat hitungnya min 2,49. Kemudian kita melanjutkan ke keputusan. Di sini DK-nya kita tuliskan 24. Dari mana dapatnya 24? 25 dikurang 1 yaitu 24. Kemudian di sini tabelnya bisa kita tuliskan berdasarkan tabel yang bisa kalian cari di Google, tabel deskripsi satu sampel. Di sini data dari 25 adalah 2,064. Jadi di sini min 2,064. Kemudian di sini 2,064. Nah, hitung di sini ada min, di sini ada min, di sini tidak ada min, di sini tidak ada min jadinya. Jadi kita masukkan datanya min 2,064
min 2,49. Dari mana dapat min 2,49? Dari rumus T hitung yang ada di sini, tinggal dimasukkan. Kemudian T tabelnya 2,064. Kemudian di sini kita membuat HO-nya. Jadi HO ditolak dan HA diterima. Sudah mendapat hasil dari HO ditolak dan HA diterima, kemudian kita membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya, daya tahan lampu tidur merek Surya tidak sama dengan 400 jam. Di sini kan min 2,64, min 249, kita kasih tanda, jadi ini lebih besar. Kemudian min 2,49, 2,64 lebih kecilan min 2, jadi di sini kita kasih tanda min lebih kecil. Baik, ini adalah contoh pengerjaan dari uji dua pihak. Kemudian kita lanjut ke uji pihak kiri. Baik, di sini kita akan membuat uji pihak kiri. Kita pertama-tama harus menentukan hipotesis dari HO uji pihak kiri. Hipotesis dari uji pihak kiri adalah, bisa kita tuliskan, daya tahan lampu tidur merek Surya lebih dari atau sama dengan 400 sama dengan 400 jam. Kemudian HA-nya sama. Yang membedakan di sini dia kurang dari, bukan lebih dari. Jadi di sini HO-nya lebih dari atau sama dengan 400 jam, HA-nya kurang dari 400 jam. Kemudian kita menentukan hipotesis statistiknya. Di sini HO-nya mu, simbol mu, insert tanda lebih dari, insert 400. HA-nya sama mu di sini kurang dari 400 jam. 400. Yang membedakan cuman tandanya aja, di sini lebih dari, di sini kurang dari. Salah ya, kurang dari.
kurang dari. Kemudian kita menentukan meannya sama, dikarenakan ini meannya sudah ketemu, jadi tinggal kita salin saja. Di sini 366, di sini 68,252 sama datanya. Kemudian T hitungnya di sini sama juga, min 2,49. Di sininya juga sama 24. Yang membedakan adalah hasilnya. Jadi T hitung di sini. Jadi T hitung di sini kita tuliskan min 2,49 di sini min 1,711 yang didapat dari tabel yang ada di uji sampel di deskripsi satu sampel yang bisa kalian cari di Google atau referensi lainnya. Jadi di sini kan min 2 lebih kecil dari min 1,771, jadi tandanya adalah lebih kecil atau kurang dari. Di sini kita tuliskan HO ditolak dan HA diterima. Jadi kita buat kesimpulannya di sini. Daya tahan lampu tidur merek Surya kurang dari 400 jam. Jadi dapatlah kesimpulan dari uji pihak kiri, yaitu daya tahan lampu tidur merek Surya kurang dari 400 jam. Baik, di sini kita lanjut ke uji pihak kanan. Di sini kita menentukan hipotesis dari HO-nya terlebih dahulu. Untuk uji pihak kanan, kita dapat menuliskan hipotesisnya. Daya tahan lampu tidur merek Surya kurang dari atau sama dengan 400. Daya tahan lampu tidur merek Surya kurang dari atau sama dengan 400 jam. HA-nya daya tahan lampu tidur merek Surya lebih dari lebih dari 400 jam. Yang membedakannya di sini, ini kurang dari, ini lebih dari ya. Kemudian HO-nya di sini hipotesisnya kita insert mu kurang dari 400. Kemudian HA-nya insert mu
lebih dari 400. Di sini sama meannya 366. Di sini sama 400. Data di sini tetap sama ya, tiga-tiganya dari uji dua pihak, uji pihak kiri dan uji pihak kanan. Di sini 64,252. Di sini banyak datanya 25. T hitungnya min 2,49. Jadi datanya sama ya semuanya. Kemudian di sininya 24, yaitu 25 dikurang 1. Kemudian untuk T tabel di sini kita tuliskan 1,711. Kemudian T hitungnya kita tuliskan min 2,49. Di sini 1,1711. Karena di sini ini lebih kecil, jadi kita menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan. Di sini kita tuliskan HO diterima dan HA ditolak. Dapatlah kesimpulannya di sini. Daya tahan lampu tidur merek Surya kurang dari atau sama dengan 400 jam. Dapatlah kesimpulan dari uji deskripsi pihak kanan, yaitu daya tahan lampu tidur merek Surya kurang dari atau sama dengan 400 jam. Baik, itu dia penjelasan dari kami mengenai uji deskripsi satu sampel. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.